Halo guys, balik lagi di ulasan.id. CPU terbaru Intel yang menggunakan soket LGA 1851 sebentar lagi dirilis. Nah, kali ini gue bakal mencoba mengulas fitur apa aja yang bakal tertanam pada chipset terbaru Intel, yaitu chipset 800 series. Langsung aja mari kita ulas. Memori support. Nah, di chipset Z8910 ini atau soket LGA 1851 ini ya, RAM yang supportnya itu cuma RAM DDR5 aja. Nggak bisa pakai DDR4 kayak dua chipset mendahulunya. Kayak yang kita tahu, kalau RAM DDR5 itu masih mahal ya, jauh kalau dibanding sama DDR4. Kalian bisa dapetin RAM 32GB dengan harga 600 ribuan. Sedangkan dengan DDR5 kalian butuh budget 1,7 jutaan. Tapi ya emang dengan kecepatan prosesor yang udah kayak sekarang ini, nggak mungkin kita bakal terus menahan kekuatan prosesor itu cuma karena speed RAM-nya. Tapi tetap aja, kalau bisa ada opsi RAM DDR5 dan DDR4, pastinya bakal lebih bagus buat orang yang pengen build dengan budget pas-pasan. Kalau sebelumnya motherboard high-end pada punya PCIe Line Gen 5x16, maka di chipset terbaru ini ada PCIe Line Gen 5x4. Yang berarti nantinya kita bisa menggunakan recorder device kayak Elgato atau yang biasa disebut juga firewall card. Dan SSD yang dipakai di PCIe X4 juga punya speed yang lebih kencang. PCIe Gen 5 nantinya kemungkinan akan dipakai di GPU kemungkinan pada RTX 5000 series dan RX 8000 series. Prosesor Codename. Di soket 1851 ini, nama dari generasi pertama di prosesor soket ini adalah Arrow Lake yang pakai arsitektur 14A atau Raptor Cove, hasil penyempurnaan dari Raptor Lake yang punya peningkatan IPC sampai 10%. Kemungkinan besar menggunakan tata letak inti baru dengan blok e-core dan e-core yang bakal terpisah. Hal ini bikin penskalaan jadi lebih fleksibel dan desainnya lebih besar. Dikabarkan juga prosesor di soket ini bakal memiliki controller Thunderbolt 4 yang integrated atau natif dan support up to 4 display menggunakan integrated graphic GPU RXE LPG. Seperti yang kita tahu, kalau Thunderbolt 4 memiliki speed sampai 40 Gbps. Ini bisa jadi hal yang bagus banget. Jadi kita bisa menggunakan Thunderbolt ini untuk monitor dengan refresh rate atau resolusi yang tinggi. Soket terbaru ini yaitu LGA 1851 punya dimensi atau ukuran yang sama persis dengan LGA 1700. Jadi buat kalian yang punya cooler support LGA 1700, gak perlu lagi beli CPU cooler kalau mau upgrade ke LGA 1851 ini. Masa pakai. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, Intel biasanya cuma menggunakan soket untuk dua generasi prosesor aja. Bahkan di LGA 1151 yang support 4 generasi pun dipisahkan menjadi dua, yaitu LGA 1151V1 dan LGA 1151V2. Nah, di LGA 1851 ini kita harusnya bisa mengekspektasi buat kalau soket ini bisa dipakai untuk 3 generasi aja, sama seperti LGA 1700. Ya kalau Intel berbaik hati mungkin soket ini bisa bertahan sampai 2027 atau 2028, biar sama-sama stok bareng AM5-nya AMD. Tapi sayang banget kalau rumor yang mengatakan kalau LGA 1851 ini cuma sampai 2026 aja menjadi kenyataan. Bakal sayang banget ya kalau semua sebentar hidupnya. Loading mechanism. Soket Intel LGA 1851 bakal punya dua konfigurasi, ILM standar yang kompatibel sama cooler biasanya dan RL ILM atau Reduced Load ILM. Opsi ini bakal punya performa thermal yang lebih baik, tapi butuh pendinginan khusus. Konfigurasi RL ILM ini diperkirakan $1 lebih mahal daripada yang biasanya. Motherboard ini diperuntukkan buat pengguna yang suka overclocking ekstrim. Tapi pendinginan yang kompatibel dengan RL ILM ini harus bisa memberikan tekanan minimal 35 pound ke prosesor. Ini bikin gak semua cooler bisa dipasang ke soket ini. Jadi segitulah informasi yang bisa kita dapatkan dari LGA 1851 ini. Buat kalian yang nonton ulasan kali ini sampai habis, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Bye.